Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif saya lakukan melalui seminar yang dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta rekan-rekan sejawat. Di sini saat pertama kali memberikan diseminasi, maka saya lebih menekankan kepada beberapa hal, yaitu teori-teori yang sebaiknya diketahui oleh rekan-rekan sejawat sebagai bentuk diseminasi budaya positif. Yang pertama, saya menekankan kepada teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. Di sini saya lebih menekankan kepada bagaimana teori kontrol adalah kita sebagai guru itu bisa memberikan tindakan sesuai dengan kehendak kita dan kita tidak mengontrol orang lain. Dalam menerapkan budaya positif, hendaknya kita meninjau ulang seperti apakah disiplin yang sudah ada di sekolah kita masing-masing. Di sini saya memberikan penjelasan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara serta pandangan Dayan Goosen tentang budaya positif. Dikutip bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya saya memberikan penjelasan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kita sebagai guru sebaiknya menyepakati dan memahami seperti apakah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita pakai dalam menerapkan budaya positif. Dayan Goosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ditanam di sekolah kami adalah berdasarkan dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Setelah menerangkan tentang nilai-nilai kebajikan universal, saya beralih kepada materi motivasi perilaku manusia. Baiklah, bagaimana manusia bertindak atau berperilaku? Maka ada 3. Manusia berperilaku karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut menghindari hukuman dan perasaan tidak nyaman. Dan hal ini berpengaruh pada diri mereka secara fisik, psikologis, maupun tindakan tersebut bersifat lebih ke motivasi yang eksternal. Yang kedua, motivasi melakukan sesuatu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, sehingga mereka berharap untuk ketika melakukan sesuatu mereka mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Motivasi selanjutnya adalah menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Pada kenyataannya, apabila murid melakukan sesuatu yang didasarkan pada motivasi eksternal, hasilnya tidak akan lama dan tidak akan bertahan secara kuat di dalam diri dibanding apabila dia melakukan sesuatu berdasarkan motivasi internal. Maka Dayan Goosen memperkenalkan restitusi. Restitusi adalah salah satu menanamkan disiplin positif pada murid dengan cara yang baik.
Lalu apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, pendekatan restitusi juga menekankan kepada ketika murid itu berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka dapat lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah, lebih kepada win-win solution. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dan teori kontrol dari Glasser tentang yang tadi saya paparkan, yaitu win-win solution. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya dengan pendekatan restitusi. Dengan restitusi, siswa belajar bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Lalu bagaimanakah ciri-ciri restitusi? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini guru tidak mengarahkan siswa untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar minta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu upaya perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu sehingga mereka merasa lega, karena seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahannya dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada dan terus ada di tempat tersebut. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, maka mereka akan mendapatkan pelajaran yang bisa mereka pakai terus-menerus di masa yang akan datang. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan, yaitu membantu murid dalam hal apabila mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Ciri restitusi selanjutnya adalah restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi apabila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan. Nah, jadi di sini anak diajak untuk mengeksplorasi seperti apa dia untuk menebus kesalahan yang telah dia lakukan. Restitusi juga menuntun untuk melihat kepada diri ketika ditanya ingin orang menjadi seperti apakah mereka dan apa yang mereka percayai. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain.
Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Restitusi juga adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Setelah materi restitusi ini, saya juga memberikan contoh bagaimana membuat kesepakatan kelas sebagai dasar dari budaya positif, yaitu restitusi. Setelah itu saya memberikan pemaparan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus manusia penuhi, dan apabila ia tidak bisa penuhi maka akan menjadi sebuah konflik atau masalah. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian pemenuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan bertahan hidup lebih kepada fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan psikologis, yaitu disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan atas penguasaannya itu pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan kebebasan dan kebutuhan akan pilihan maksudnya adalah untuk bebas akan sesuatu hal, yaitu bisa menjadi mandiri, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan berupa bermain dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan ini ada baiknya dipahami oleh Bapak dan Ibu guru sekalian, karena dari sinilah kita bisa menilai sebenarnya kebutuhan apa yang diinginkan oleh siswa dan bagaimana kebutuhan tersebut menjadi sebuah sumber masalah ya. Dan ketika masalah itu muncul, maka kita dapat menerapkan pola restitusi atau pendekatan restitusi untuk menerapkan budaya positif untuk memberikan atau menyediakan atau memfasilitasi bagaimana dia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, sehingga 5 kebutuhan ini adalah hal wajib yang sebaiknya diketahui oleh semua Bapak Ibu guru yang ada di institusi pendidikan. Yang terakhir, saya memberikan contoh bagaimana penerapan budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya saya menjelaskan tentang 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol yang ada. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kedua, kontrol ini adalah kontrol negatif, sedangkan kontrol positif ada pada teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol manajer. Pada saat ini, guru bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Setelah itu, materinya adalah tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi membantu anak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada dirinya. Langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini juga saya memberikan contoh langsung kepada salah satu guru yang maju ke depan, sehingga saya bisa menerapkan restitusi secara langsung dan dilihat oleh rekan-rekan sejawat yang hadir dalam seminar tersebut. Demikianlah diseminasi saya yang pertama. Setelah itu saya juga melakukan diseminasi kedua tentang kesepakatan kelas. Dan saat diseminasi pertama ini saya juga memberikan video restitusi yang telah saya buat kepada rekan-rekan sejawat. Video yang telah saya buat tentang bagaimana menangani anak dengan pola restitusi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hebat, salam bahagia Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bu Pia dan di sini juga ada Ibu Kaprok dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah desiminasi kedua calon guru penggerak yang mana akan yang mendesiminasikan, yaitu Bu Pia CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Untuk itu kita awali dulu pertemuan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini dengan desiminasi dari Bu Pia kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan nantinya, terutama tentang budaya positif. Mari kita sama-sama simak Bu Pia. Untuk itu kepada Bu Pia kami persilakan dan mohon tepuk tangan dulu. Bu Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, terima kasih untuk komunitas belajar kita kali ini. Ini adalah desiminasi kedua setelah yang pertama keseluruhan guru, sekarang difokuskan ke komunitas belajar. Baik, saat ini materi yang akan kita bahas itu lebih mendalam dan lebih praktikal dibanding sebelumnya. Jadi Bapak Ibu mohon perhatiannya, saya harapkan dari seminar ini Bapak Ibu bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Materi kita untuk diseminasi kedua ini adalah membuat keyakinan kelas. Next, nah, mengapa keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama oleh warga kelas atau warga sekolah. Nah, kita lihat di sini. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Apa maksudnya? Bapak Ibu, kalau misalnya kita membuat suatu hal atau menyepakati hal secara bersama-sama, itu datangnya dari dalam diri kita ya, betul ya? Misalnya kita di sini semua saya ingin belajar, jadi saya harus saling menghargai satu sama lain. Seperti itu, jadi motivasinya berasal dari dalam diri. Nah, keyakinan kelas sendiri dia berbeda dengan peraturan kelas, berbeda. Nah, next. Nah, seperti apakah ciri dari keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu. Dia kalimatnya tidak konkret. Kemudian, keyakinan kelas itu pernyataannya universal, jadi bisa dimengerti oleh semua orang dan bisa dipahami dengan baik oleh banyak orang. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, karena sekarang itu yang pendekatan yang kita pelajari itu yang baik adalah pendekatan dari hal yang positif. Jadi kalimat pun untuk keyakinan kelas itu positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Bapak Ibu guru, ketika kita membuat keyakinan kelas, alangkah lebih baiknya sedikit saja, dari 3 sampai 7. Tidak usah banyak-banyak. Jadi mudah diingat oleh siswa. Kita juga sebagai yang mendampingi mereka di kelas itu lebih mudah mengingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Sebagai contoh, misalnya kalau kemarin COVID, menggunakan saling menghormati dan menjaga kesehatan, berarti kan memakai masker. Nah, kalau misalnya kemarin bisa diterapkan seperti itu, jadi berlaku di lingkungan kelas yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, ditinjau lagi kalimatnya sudah sesuai ya? Sudah sesuai belum ya? Sudah oke belum ya? Atau harus ditambah? Atau harus diganti? Baik, next Bu Nida. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, curah pendapat kesepakatan keyakinan kelas. Jadi sekelas Bapak Ibu bisa dipraktekkan seperti ini. Kalau Bapak Ibu di kelas kan kadangkala kita pengennya anak begini ya, saling menghargai, saling menghormati. Nah, kita curah pendapat dulu satu kelas semua. Nah, setelah itu
mereka diperkenankan untuk memberikan masukan ke dalam kesepakatan kelas tersebut. Jadi ingin seperti apa nih kelasnya? Ingin kelas yang bersih, kelas yang nyaman, seperti itu. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh ya Bapak Ibu, kalau negatifnya misalnya di kelas itu anaknya suka lari-lari. Nah, jangan menggunakan kalimat jangan berlari di kelas atau koridor, tapi lebih baik menggunakan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Belakangan kita tahu ya, ada anak main bola di kelas. Ya, nah kalau seperti itu, kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Bisa kasih contoh ke saya? Baik Pak Amir, mangga. Bola di lapangan. Betul, terima kasih. Bermain bola di lapangan. Jadi kita menggunakan kalimat yang positif. Atau berolahraga di lapangan. Ya, jadi tidak ada kata-kata yang negatif Bapak Ibu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat, hindari kalimat peraturan. Nah, bedanya apa sih keyakinan kelas sama peraturan? Kalau peraturan dia banyaknya kalimat negatif. Sebagai contoh, dilarang merokok. Ya, kalau dilarang merokok berarti kan itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya seperti apa? Menghargai orang lain, saling menghargai. Asap rokok mengganggu dan membuat tidak tertib. Jadi seperti itu ya. Jadi dia lebih abstrak tapi mencakup semua hal. Peraturan itu dimasukkan dalam satu kalimat itu bisa di keyakinan kelas. Kemudian peraturan itu seperti ini Bapak Ibu. Hadir wajib 15 menit sebelum kelas dimulai. Itu peraturan. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas seperti apa? Berkomitmen terhadap kelas. Komitmen seperti contohnya tidak terlambat ke kelas. Nah, seperti itu ya. Jadi kalimatnya lebih ke kalimat yang positif dan bersifat universal. Terus cukup tadi saya katakan cukup 3 sampai 7 saja. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau misalnya kita mau pakai pendekatan restitusi, nanti dijelaskan oleh rekan saya, itu sedikit saja Bapak Ibu. Kalau perlu 4 aja juga jadi. Ya, baik. Menyetujuinya dengan menandatangani. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sepakat nih, misalnya ya di kelas itu sudah ada 4 nilai kebajikan universal. Bapak Ibu di sini bisa anak-anak itu disuruh tanda tangan. Tanda tangan ya di kertasnya kalau mereka menyetujui keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri. Nah, setelah itu bisa ditempel di dinding kelas. Atau bisa juga kalau Bapak Ibu nih anaknya punya kuota lebih ya, bisa juga dibuat di jamboard, di print, tempel. Ya, di jamboard kan warna-warni itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maaf tidak, next. Nah, di play. Ibu, ini yang saya lakukan di kelas. Ini aksi nyata saya membuat keyakinan kelas. Tidak ada suaranya, hanya dipercepat karena lama. Ini saya lakukan aksi nyata saya membuat kesepakatan kelas di hari Jumat. Bisa dilihat Bapak Ibu, saya meminta anak-anak membuat keyakinan kelas setelah sebelumnya saya jelaskan seperti apa kalimat keyakinan kelas. Saya membagikan kertas warna tersebut, bisa dilihat, ke seluruh murid di kelas. 1 kertas warna untuk 2 orang atau sebangku. Ya, ini saya lihat mereka membuatnya. Nah, sudah selesai. Nah, sudah selesai, udah gitu. Yang saya lakukan adalah meminta anak-anak untuk menempelkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di depan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Setelah itu, dari sini kita akan tahu anak-anak ini inginnya seperti apa. Ya, ingin kelas yang seperti apa, keyakinan kelas apa yang mereka sepakati. Seperti itu. Ditempel langsung di dinding kelas boleh. Nah, tadi Bapak Ibu, saya balik lagi ke materi sebelumnya. Kalau di situ masih ada kalimat peraturan, kita ubah dulu. Setelah ubah, beres, jadi bikin yang bagus, tanda tangan, tempel di kelas. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan restitusi dengan dimulai kesepakatan atau keyakinan kelas, itu akan berfungsi dengan maksimal. Sebagai contoh, misalnya kemarin saya mengambil contoh ya Bapak Ibu ya, ada anak nulis seperti ini, saling menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti kalau nanti ada anak
yang buang sampah sembarangan, kita bisa tarik ini anak, kita katakan sama dia, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi dia yang buat, dia bertanggung jawab sama keyakinan kelas yang dia buat. Sampai sini mungkin bisa dipahami Bapak Ibu Guru? Bisa. Sudah Bu Nida? Ya, ini contoh kalimat keyakinan kelas. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini menghindari, contoh ya Bapak Ibu ya, kalimat peraturannya adalah dilarang mencuri. Masuknya bisa ke sini. Kemudian membuli, bisa masuknya ke nomor 2. Kemudian jaga kebersihan kelas yang tadi, tidak buang sampah sembarangan, itu aturan. Tapi kalau keyakinan kelas dia bentuknya kalimatnya begini. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang keempat, nah, berkomitmen terhadap setiap tugas. Kadang-kadang anak kita itu kan suka telat kasih tugas ya Bapak Ibu ya, terutama guru-guru mata pelajaran terlambat. Nah, bikin komitmen kelas. Bapak Ibu bisa juga masuk menambahkan ke dalam keyakinan atau kesepakatan kelas yang ingin Bapak Ibu tumpahkan di situ, bisa sekalian juga masukkan yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Sampai sini mungkin jelas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Kalau misalnya yang ini Bapak Ibu, tadi kan saya bilangnya membuli ya. Kalau menurut Bapak Ibu aturan apa lagi yang masuk ke nilai keyakinan yang ini Bapak Ibu, yang saling menghargai? Mungkin bisa kasih contoh supaya lebih jelas. Jadi saya paham, oh Bapak Ibu guru di sini paham gitu materi yang saya sampaikan. Kalau menghargai, bentuk aturan yang peraturannya seperti apa kalimatnya? Kita bisa bikin ini. Tidak ribut di ruangan ketika ada yang sedang presentasi misalnya. Baik, terima kasih Pak Adi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang lain yang mau kasih contoh? Bu Wawa mau coba? Saat temannya menjawab soal salah tidak disolakin. Oke. Baik. Saling menghargai. Jadi enak ya Bapak Ibu ya. Kalimatnya universal, kita bisa pakai buat banyak aturan. Dan itu kalimatnya positif. Dibuat sama mereka sendiri, bukan kita sebagai yang pemicu kata-katanya mereka. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya? Sudah, baik Bu Nida. Ya, mungkin sampai sini saja presentasi dari saya tentang kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sampai sini saja presentasi dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dari keyakinan kelas. Saya berharap Bapak Ibu semua juga bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Terutama yang wali kelas mungkin bisa banget ya. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.